Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Sobat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan puasanya hari ini puasanya tambah semangat dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan kali ini dan kita berdoa Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Semoga Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kembali lagi pada kajian Encil bersama saya Mujiyadi Raina, dan insya Allah teman-teman hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial khususnya bagi ibu nih. Itu apa itu? Qadha bagi wanita hamil dan menyusui. Bagaimana sih ketentuan fikihnya? Kan begitu kira-kira. Maka kalau kita merujuk ya kepada Quran, ada ayat secara spesifik menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang memiliki atau tidak bisa atau berat bagi orang itu untuk melakukan puasa, maka dia harus memberikan fidyah. Maka dari ayat ini nanti sebagian ulama memberikan penjelasan dan mengkiaskan ayat ini bagi ibu hamil dan ibu yang menyusui. Apakah masuk dalam kategori bagi orang-orang yang tidak mampu ini? Nah, khilaf para ulama, sahabat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum saya membicarakan bagaimana pandangan para ulama, khilaf para ulamanya, maka saya akan kasih keterangan. Pertama, ya, tentu dalam berpuasa itu yang harus kita pahami adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi umat Islam seluruhnya, laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk puasa, maka wajib baginya untuk berpuasa dan tidak ada rukhsah baginya, keringanan baginya. Kecuali, ada kecualinya. Siapa? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan rukhsah itu? Nah, rukhsah itu adalah bagian atau keringanan yang Allah kasih kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya ketika menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ringan. Yuridullahu bikumul yusra, dan Allah Subhanahu wa taala mau dan menginginkan hambanya ketika melakukan ketaatan itu dalam keadaan rileks, dalam keadaan tenang, dalam keadaan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini nanti ada udzur. Nah, udzurnya inilah yang kita akan bahas. Ternyata para ulama fikih memberikan pendapat. Pertama, udzur yang pertama disebut dengan udzur yang bisa terhapus atau udzur yang tidak permanen ya. Kemudian ada udzur yang permanen. Nah, udzur yang tidak permanen ini bagi siapa? Bagi orang sakit dan bagi orang yang safar. Nah, ini teman-teman, ya bagi orang yang udzur tidak permanen ini siapa contohnya? Bagi orang musafir dan bagi orang yang tidak sakit ya. Tidak sakit pengertiannya tidak sakit permanen ya gitu. Dia sakit di bulan puasa dan kemudian nanti sehat, maka wajib baginya untuk mengqadha ini. Nah, ada sakit yang memang permanen, maka ini adalah udzur yang memang permanen ya, dan mungkin bagi mereka ini tidak bisa baginya untuk berpuasa ya. Kalau dia berpuasa mungkin meninggal. Nah, sobat ngaji dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketentuan fikihnya bagi ibu hamil dan menyusui? Nah, maka mari kita lihat penjelasan para ulama. Paling ada tiga pendapat ulamanya di sini. Pertama, bagi ibu hamil yang menyusui maka cukup dia qadha saja. Yang kedua, bagi ibu hamil yang menyusui maka cukup dia fidyah saja. Dan yang ketiga, ya bagi ibu hamil yang menyusui maka wajib dia qadha dan fidyah. Maka saya akan rincikan. Pertama, pendapat yang pertama ini yang dianut oleh madhab Hanafi ya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu fidyah saja, maka yang dianut oleh madhab Hambali. Maka bayar fidyah berserta qadha itu adalah pendapat jumhur ulama dari madhab Syafi'i. Nah, tapi ini ada yang sedikit dirincikan dalam madhab Syafi'i. Yang pertama dalam madhab Syafi'i terkait dengan ibu hamil dan menyusui ini adalah, pertama, apabila ibu itu khawatir bagi dirinya, maka wajib dia qadha. Yang kedua, apabila dia
khawatir kepada janinnya, kalau ya kepada anaknya yang berada dalam perut atau yang disusui, sehingga kalau dia tidak susui atau dia tidak membatalkan puasanya, maka dikhawatirkan bagi sang anak ini akan kekurangan asupan gizi, maka wajib bagi dia untuk fidyah saja. Tetapi kalau seandainya dia khawatir bagi dirinya dan anaknya, maka wajib bagi dia untuk qadha dan fidyah. Jadi ini 3 penjelasan mazhab Syafi'inya. Nah, bagi para ibu-ibu di rumah, pertanyaannya adalah pendapat mana yang baik untuk diambil? Maka pendapat yang memudahkan bagi kaum ibu-ibu. Nah, mungkin pendapat yang terbaik adalah pendapat membayar fidyah saja. Nah, kenapa? Karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada setiap hambanya ketika menjalankan syariat ini dalam keadaan tidak terbebani, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Ya Allah, hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan semampu kalian. Maka dari itu bagi para ibu-ibu, bagi yang mau mengambil pendapat yang pertama itu pendapat mazhab Hanafi, pendapat yang kedua itu mazhab Hambali, dan pendapat yang ketiga pendapat mazhab Syafi'i, tetapi dirincikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah puasa kita kali ini adalah puasa yang terbaik bagi kita, dan kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan nanti termasuk Ramadan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari UMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.